Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan karena dengan rahmat dan hidayatnya pada kita, sehingga pada hari ini Jumat 8 Februari masih bisa bertatap muka walaupun di dunia maya. Ya, mengapa masih belum bisa bertatap muka secara langsung? Karena perkembangan pandemi COVID-19 semakin hari belum menurun, bahkan muncul klaster-klaster baru. Sehingga pemerintah belum mengizinkan kita semua untuk bertatap muka langsung. Ini untuk menjaga dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Anak-anakku kelas 10 TPSM, baik TPSM 1, TPSM 2, dan TPSM 3, Ibu berharap dan mendoakan kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dengan orang pada saat berkomunikasi, dan hindari kerumunan. Dan jangan lupa untuk selalu mengenakan masker jika kita keluar rumah. Dan kalau memang tidak benar-benar penting, tidak benar-benar perlu untuk keluar rumah, lebih baik dihindari. Karena sekarang Banjarnegara sudah termasuk zona merah. Artinya orang-orang yang kena COVID-19 terus bertambah. Sehingga untuk lebih aman kalian tetap di rumah. Nah, di kelas 10 semester Gasal kemarin kalian sudah menempuh, walau dalam keterbatasan, kalian bisa melalui dengan baik, dan hasil pembelajaran selama semester Gasal sudah bisa kalian lihat, sudah bisa kalian unduh, dan nilainya bisa kalian ketahui di rapot kalian masing-masing. Ya, memang masih banyak atau bahkan masih ada beberapa siswa di masing-masing kelas nilainya belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk kalian ketahui bahwa KKM untuk mata pelajaran produktif, yaitu teknologi dasar otomotif, itu adalah 80. Walaupun di sistem, di rapot kalian di sana 70 itu sudah C, sudah lulus, tapi untuk KKM sekolah adalah 80. Sehingga kalau nilai kalian masih di bawah 80, berarti harus memperbaikinya. Nah, untuk remedi nilai di nilai yang semester Gasal kemarin, memang Ibu belum menyampaikan tugas khususnya, baru menyampaikan prasyaratnya terlebih dahulu, yaitu masing-masing siswa, baik yang remedi maupun yang tidak remedi, silahkan potong rambut dengan ukuran 10 mili. Ya,
ukuran 10 mili, baik atas, kanan, kiri, depan maupun belakang. Nah, laporannya bagaimana? Nah, laporannya cukup kalian foto yang sudah potong rambut, kemudian foto itu kalian jadikan foto profil di WA kalian masing-masing. Sehingga ibu bisa mengetahui pada grup mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Dan sampai hari ini ternyata masih banyak yang belum potong rambut, sehingga ibu belum menyampaikan tugas remedi tersebut. Nah, untuk hari ini di pertemuan pertama mata pelajaran teknologi dasar otomotif di semester genap, ibu akan menyampaikan beberapa kompetensi yang akan dipelajari pada satu semester ke depan, yaitu tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama adalah memahami proses dasar pembentukan logam, menerapkan cara penggunaan OMM, Operation Maintenance Manual, kemudian Service Manual dan Book sesuai peruntukannya, memahami dasar-dasar sistem hidrolik, memahami dasar-dasar sistem pneumatik, memahami dasar-dasar kontrol, dan mengevaluasi kerja baterai. Nah, untuk penilaian di semester genap ini ya masih atau hampir sama tekniknya dengan penilaian pada semester gasal. Acuannya adalah kehadiran kalian di Google Classroom. Kalau kalian tidak pernah mengikuti pembelajaran atau tidak pernah absen di Google Classroom seperti beberapa siswa di semester gasal kemarin, ya dengan berat hati ibu tidak akan memberikan nilai atau nilai apa adanya tanpa ada toleransi. Karena untuk mata pelajaran produktif ini, jika satu mapel kalian belum tuntas, maka kalian tidak bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Jadi, silakan untuk di semester genap ini, kalian berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk selalu mengikuti, menyelesaikan tugas-tugas yang ibu share di Google Classroom ataupun di grup WA TDO. Dan sampai hari ini masih ada beberapa anak yang belum masuk dalam grup mapel tersebut. Ibu minta tolong silakan admin masing-masing kelas untuk memasukkan siswa-siswa yang belum masuk di grup mata pelajaran TDO. Supaya apa? Supaya informasi tidak ketinggalan. Dan untuk memudahkan ibu dalam menyampaikan informasi-informasi yang kaitannya dengan mata pelajaran TDO. Nah, kehadiran itu masih sebagai penentu. Jadi kalau semester ini masih ada yang sering bolong-bolong, ya berarti tidak ada toleransi lagi untuk kedepannya. Kalaupun kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak bisa absen di Google Classroom, kalian harus bisa menyampaikan alasan yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya jika kalian sakit. Jika kalian sakit, ya kalian harus melampirkan surat izin istirahat dari dokter atau dari bidan atau dari mantri atau dari puskesmas, sehingga tidak Ibu Alfa. Karena
ketika kamu alfa, yang akan rugi adalah kalian sendiri. Jadi usahakan sebisa mungkin, seefektif mungkin untuk selalu bisa mengikuti pembelajaran di Google Classroom. Dan sebenarnya kalian banyak diuntungkan dengan adanya COVID ini karena waktu belajar kalian tidak terbatas. Jadi selama masih hari Jumat, walaupun itu di jam 10, jam 9 atau jam 11 semalam, itu masih bisa masuk untuk absen. Berbeda ketika kalian melaksanakan tatap muka langsung. Ketika tatap muka langsung, kalau pada saat jam pembelajaran kalian tidak ada dan tidak ada alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan, maka kalian ibu anggap adalah tidak ada. Nah, untuk pembelajaran 1 semester ke depan yang akan kalian pelajari adalah tentang proses dasar pembentukan logam, cara penggunaan OMM, ya, dasar-dasar sistem hidrolik, dasar-dasar sistem pneumatik, dasar-dasar kontrol, dan evaluasi kerja baterai. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan proses dasar pembentukan logam. Tujuannya yaitu kalian dapat memahami proses dasar pembentukan logam, dapat menjelaskan proses dasar pembentukan logam, dapat menganalisis teknik pembentukan logam. Nah, di teknik pengecoran logam ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bisa dilakukan dengan pembentukan manual, pembentukan roll dingin, pembentukan roll panas, pembentukan dengan press, pembentukan dengan mesin bubut, dengan press, dan pembentukan dengan mesin scrub. Nah, proses pembentukan logam atau metal forming ini tujuan utamanya adalah untuk proses manufacturing. Apa itu proses manufacturing? Proses manufacturing adalah untuk membuat komponen dengan mempergunakan material tertentu yang memenuhi persyaratan bentuk dan ukuran serta struktur yang mampu melayani kondisi lingkungan tertentu. Itu untuk proses manufacturing atau pembentukan logam, metal forming. Nah, untuk proses pembentukan logam ini ada beberapa atau dikelompokkan menjadi 6 kelompok dasar dalam proses pembuatan atau manufacturing proses. Nah, prosesnya tersebut adalah proses pengecoran atau casting, proses pemesinan atau machining, proses pembentukan logam atau metal forming, proses pengelasan atau welding, perlakuan panas atau heat treatment, proses perlakuan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam atau surface treatment. Yang pertama adalah proses pengecoran atau casting. Proses pengecoran atau casting ini adalah suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan terlebih dahulu dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk yang akan dibuat. Ini untuk proses pengecoran atau casting. Kemudian proses machining. Nah, proses
machining atau pemesinan ini meliputi proses pemotongan logam yang disebut sebagai proses pemesinan. Apa proses pemesinan? Yaitu proses pembuatan dengan cara membuang material yang tidak diinginkan pada benda kerja sehingga diperoleh produk akhir dengan bentuk dan ukuran serta surface finish yang diinginkan. Itu untuk proses pemesinan. Kemudian proses pembentukan logam, metal forming. Proses metal forming ini dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Kemudian metode yang berikutnya adalah proses pengelasan atau welding. Nah, proses pengelasan atau welding ini yaitu dengan proses penyambungan dua bagian logam dengan jalan pencairan sebagian dari daerah yang akan disambung. Nah, adanya pencairan dan pembekuan di daerah tersebut maka akan menyebabkan terjadinya ikatan sambungan, maka disebut dengan pengelasan atau welding. Berikutnya adalah proses perlakuan panas atau heat treatment. Heat treatment adalah proses untuk meningkatkan kekuatan material dengan cara perlakuan panas. Ya, heat itu panas, treatment itu perlakuan. Kemudian adalah surface treatment. Proses surface treatment adalah proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam dengan cara proses termokimia atau metal spraying. Untuk proses pemesinan atau lebih spesifik lagi proses pembuangan material, ini memberikan ketelitian yang sangat tinggi dan fleksibilitas yang sangat besar. Namun demikian, proses ini cenderung menghasilkan sampah dari proses pembuangan material tersebut secara sia-sia. Nah, proses deformasi memanfaatkan sifat beberapa material atau biasanya logam, yaitu kemampuannya mengalir secara plastis pada keadaan padat tanpa merusak sifat-sifatnya. Nah, dengan menggunakan material secara sederhana ke bentuk yang kita inginkan, sebagai lawan dari pembuang bagian yang tidak diperlukan, maka sedikit atau bahkan tidak ada material yang terbuang sia-sia. Namun demikian, biasanya gaya yang diperlukan cukup tinggi. Di samping itu, mesin-mesin dan perkakas yang diperlukan harganya mahal, sehingga jumlah produksi yang besar merupakan alasan pokok untuk membenarkan pemilihan proses ini. Kegunaan material logam dalam masyarakat modern ditentukan oleh mudah tidaknya material tersebut dibentuk atau forming ke dalam bentuk yang bermanfaat. Hampir semua logam mengalami deformasi sampai pada tingkat tertentu selama proses pembuatannya menjadi produk akhir. Itu dasar mengenai proses pembentukan logam. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Untuk hari ini, sementara materi yang Ibu berikan itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diterapkan nantinya sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, sekali lagi
Ibu sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap keluar menggunakan masker, tetap menjaga jarak ketika berhubungan dengan orang lain, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Ya. Dan bagi yang belum potong rambut, silakan segera potong rambut supaya yang remedi bisa segera selesai. Kalau memang ada 1-2 orang yang tidak mengikuti aturan, ya maaf, nanti imbasnya semua akan kena. Ya, itu saja dari Ibu materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah, dan astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.